Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Prof. Samsul Hadi selaku sesepuh wonten pengajian mun pagi, Bapak Ibu jamaah mun pagi yang kami hormati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau ini kemarin kami baru diminta mengisi penelitian seorang mahasiswa Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dengan judul Kebersyukuran menurut Al-Ghazali, dan syukur menikah ternyata tidak cukup hanya dengan niat tapi perlu dilafalkan dan juga dilakukan dengan perbuatan, dan kita sudah melakukan satu poin yaitu melafalkan dengan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua Allah perkenankan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ji, menika mboten sami nderek jalan sehat. Mbon wingi. Oke. Nek umpamane saniki wonten nderek pengajian apa jalan sehat? Niki kalau kan satu wilayah dengan Pak Al-Ustadz Irfan menika kalian Pak Siswantoro menika RT kami juga sedang jalan sehat. Nah, karena Pak Leli menika mengundangnya sudah sebulan yang lalu, jadi kita terpaksa tetap undangan yang didahulukan karena amanah yang lebih utama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah saya tanya sekali lagi sehat menika nggih? Jasmani rohani. Napa jasmani tok sehat, rohani ini mboten? Alhamdulillah jasmani rohani nggih. Karena ini nikmat yang perlu kita syukuri jamaah semuanya. Napa melih menawi panjenengan sedaya mirsani berita-berita wonten televisi atau di sosial media, wonten Facebook, wonten Instagram, wonten TikTok napa melih nggih, atau dimanapun yang panjenengan buka HP mungkin status rencang-rencang panjenengan menika kita lihat di beberapa daerah terjadi kerusuhan yang diawali dari demo dan macam-macam dan akhirnya menimbulkan berbagai macam kerusakan. Dan secara umum menika tentu kita perlu sama-sama ikut mendoakan terutama para pemimpin kita agar diberikan kemudahan untuk menjalankan amanah yang beliau terima, dimudahkan juga untuk bisa bertanggung jawab atas semua amanah yang beliau emban, dan juga dalam aplikasinya semoga juga lebih bisa memberikan ketentraman untuk masyarakat Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, saderengipun kita lanjut nyun sewu, karena Bapak Ibu sudah niat ke sini untuk nopo? Niatnya datang ke sini untuk ilmu. Nopo refreshing. Nopo pikantuk teh kali daharan. Walaupun ini tetap penting dalam pengajian karena nopo logika tanpa logistik menika tidak jalan. Maka di setiap acara disiapkan makanan minuman agar nopo logikanya semakin baik. Nah, karena niatnya menikah sudah saya untuk menuntut ilmu, dan insya Allah barang siapa yang menuntut ilmu maka akan Allah mudahkan jalan menuju surganya. Dan ilmu menikah juga salah satu bagian dari agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana, karena orang tidak akan bisa bijaksana
jika dia tidak punya ilmu. Termasuk ketika dia berucap, berkata-kata, apalagi kalau beliau adalah seorang tokoh masyarakat, pejabat publik, maka dalam berbicara pun, dalam berkomunikasi pun, agar orang bisa bijaksana dalam berkomunikasi, maka juga butuh ilmu. Maka kita yang sudah meniatkan untuk datang menuntut ilmu, menikah perlu kita syukuri, dan semoga kita semua Allah mudahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oke, ini salah satu ikhtiar doa yang bisa kita baca agar kita Allah mudahkan menjadi orang-orang yang istiqomah. Nah, untuk menguatkan niat itu, mari kita sampun sami salaman dereng dengan teman kanan kirinya, Bapak Ibu. Sampun. Nggih, sak menika salaman melih. Jadi, nggih kalih disawang rencange. Tak ngoten nggih. Nah. Nggih. Nika. Nggih. Baik. Nah, yang kedua, kami kalau mengisi pelatihan biasanya kita buat kesepakatan dulu, nggih. Boleh diangkat tangan kanannya seperti ini. Mohon diletakkan di pundak teman samping kanannya. Samping kanannya. Nggih, ngoten niku. Nggih, diangkat letakkan pundak samping kanan. Rencange nggih pundake. Nggih. Jenengan tepuk-tepuk pundake ngoten niki. Sambil ikuti kata-kata saya nggih. Pak, Bu. Halo. Awake dhewe pun niat teko mriki dengan tujuan untuk nyimak pengajian, pikantuk ilmu yang bermanfaat, ketemu kancane silaturahim. Jadi untuk sementara di pengajian ini tinggalkan dulu senioritas, harta, pangkat, jabatan, status sosial. Status awake dhewe ning kene padha sebagai penuntut ilmu, sebagai pembelajar. Oke. Status kita juga sebagai sahabat, sebagai friend. Oke, friend. Statusnya nama saniki friend nggih. Pun saniki nek akad menika kan wonten ijab, wonten qabul nggih. Akate pun tangan kanan, saniki qabule tangan kiri. Gantian. Angkat tangan kirinya. Statusnya nama saniki friend nggih. Letakkan di pundak teman samping kirinya. Friend. Makasih loh ya. Udah ngingetin saya. Gini loh, friend. Nek awake dhewe ngandani anake putune kon sinau. Biasane, friend, awake dhewe le ngandani kan ngene yo. Lele duk nek sinau sing fokus, ora dolanan HP, ora rame dhewe, ngejak ngobrol kancane, ngontak entuk dhewe. Lah mosok friend, awake dhewe sebagai orang tuanya atau simbahnya saat kita sedang ngaji sinau ngoten niki, lah kok malah mencontohkan yang sebaliknya. Itu kan ngisin-ngisini gitu, friend. Oke ya, friend. I love you, friend. Kalau niki penting, kalau asring matur nggih bahwa friend kandhani kok. Kalau sering matur. Jadi banyak kami menika beraktivitas di
praktek di beberapa lembaga psikologi di Jogja, Bapak Ibu, dan kami sering menjumpai klien-klien kami menikah dari mulai anak-anak sampai orang yang sudah senior, dari yang anak muda yang belum menikah sampai yang sudah pasangan senior, dan kami sering mendapatkan curhatan-curhatan dari para orang tua, para suami atau istrinya yang ternyata sumbernya itu adalah dari dirinya sendiri. Terakhir menika wonten bapak ibu menika rawuh. Si ibu menika napa marah-marah nesu. Oleh napa cerita wonten iki, Pak, kula niki jengkel tenan kalih bojo kula niki. Lah pripun, Bu? Lah mosok nek tekan omah niku bukane goleki kula, tak tonton niku malah nyokeli HP terus niku. Kok boro-boro niki kula malah sing dicekeli HP-ne terus niku kok malah kula jengkel. Oh nggih Bu. Terus bapaknya pas maju, Pak, izin tadi ibu protes. Gimana Pak? Katanya bapak kalau pulang kerja itu yang dipegang HP terus. Pak, saya pinjam HP-nya ya Pak. Untuk apa Pak? Saya mau ngecek sehari itu bapak pakai HP berapa jam. Kalau tili HP ini. Oh ternyata Bu, bapak itu sehari pakai HP itu 10 jam. Nah, rak tenan ngandel mboten jenengan. Nggih Bu, ngandel Bu. Nah saniki kajenge adil Bu. Kalau sebenarnya, nah ini Pak, kalau Bapak terlalu banyak pegang HP, satu dampaknya itu tidak baik secara kejiwaan. Yang kedua, interaksi Bapak, hubungan Bapak dengan keluarga, jadi ini terus tidak sebanyak kalau Bapak mengurangi main HP. Pun. Terus kalau Bu, tapi nyun sewu, kita perlu imbang nih, karena ini kita konseling pasangan. Kalau tak ngambil lian HP ini jenengan. Tapi pun Pak. Oke, kalau tak ngecek jenengan yang nganggo HP sedino berapa jam. Nek kula niku cetha sithik, Pak. Oh, nggih, Pun. Nggih, kula periksa dulu nggih. Iya, Pak. Enggak dibuka-buka yang lainnya ta, Pak? Mboten. Kula cek bagian setting, terus bagian screen time, Bu nyuwun sewu, jenengan nggih sami 1 jam. Lah, mosok, Pak? Lah jadi ketika dalam keluarga itu ada masalah, ternyata masing-masing memberikan kontribusi atau berperan terhadap munculnya masalah tersebut. Mung kantenan nek ngandani wong niku seringkali luwih gampang, nyalahke wong niku seringkali luwih gampang dibandingkan ngandani awake dhewe. Napa melih nyalahke awake dhewe. Kenapa kok lebih mudah menasihati orang lain? Ya karena orang lain itu ada di luar diri kita, lebih gampang. Ya, kenapa kok menasihati diri sendiri tidak mudah? Ya, karena ya kita melihat nopo tengkuk kita saja gitok ini mboten saged nggih, apalagi kita perlu proses, tidak semudah ketika kita menyalahkan atau menasihati orang lain. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini nggih, kalau kita melihat kondisi bangsa Indonesia ini, ya kita perlu sama-sama saling bergandengan tangan gitu, untuk saling menguatkan. Di banyak sisi kita lihat dari sisi politik, ekonomi, gitu, karena kami fokus di dunia psikologi, maka kami juga melihat ada sisi yang lain terkait kondisi generasi zaman sekarang yang yang cenderung dikatakan punya mental yang lebih lemah, gampang menyerah dan seterusnya, yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z, atau setelahnya ada namanya generasi Alpha. Oke. Nah, banyak keluhan yang dirasakan oleh para orang tua. Kemarin kami ngisi di sebuah kelurahan di Sleman, Kelurahan Condong Catur. Awalnya yang dikumpulkan adalah ibu-ibunya tentang bagaimana membuat keluarga yang ramah anak. Kemudian kami sampaikan pada pemerintah desa, Pak, menika usul kami yang diundang tidak hanya ibu-ibunya, karena parenting menika terkait dengan bapak dan ibu. Parenting bukan fathering yang bapak-bapak tok, bukan juga mothering yang ibu-ibu tok. Karena sayangnya kalau kami mengisi forum-forum parenting menika yang rawuh mayoritas menika ibu-ibu. Nek pun sing toko misalnya bapak, misalnya utama Pak kok jenengan tumben rawuh, ibune ora iso. Oh tadi. Nah, padahal tanggung jawab mendidik anak menika adalah tanggung jawab seorang ayah dan ibu. Maka kami usulkan
Bu, Pak ngenjang sik diundang menika ngian yang diundang juga bapak-bapaknya. Dan alhamdulillah setelah itu yang datang itu adalah bapak-bapaknya. Supul semuanya menika bapak-bapak. Jadi berapa minggu sebelumnya itu ibu-ibunya, beberapa minggu setelahnya kemudian bapak-bapaknya. Dan ternyata yang punya curhatan terhadap masalah di rumah tangga itu tidak hanya ibu-ibu. Ternyata bapak-bapak menika juga punya banyak curhatan yang mereka ingin sampaikan. Salah satunya yang disampaikan, gimana saya cara menasihati istri saya kajenge mboten ngeyel nek dikandani. Gimana saya menasihati anak saya ben nek dikandani niku mboten bantah. Bagaimana agar anak saya itu kemudian mau lebih peduli pada orang tuanya. Bagaimana agar saya bisa mengelola emosi. Oh, ternyata curhat bapak-bapak pun ternyata juga punya banyak masalah yang selama ini mungkin tidak mereka sampaikan tapi mereka rasakan. Nah, maka ketika kami juga berinteraksi dengan anak-anaknya, anak-anak Gen Z yang mereka menikah dolanane sering sehari nikah, diteliti rata-rata mereka pakai HP itu lebih dari 6 jam sehari. Dan ketika mereka terjadi masalah, hampir kami tidak bisa melepaskan bahwa sumber masalah dari anak-anak ini ternyata mayoritas adalah bahkan tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya.97 sampai 2013, berarti nek terakhir menikah 2013 yang masuk generasi Z, Gen Z menikah berarti sekarang usia mereka adalah naik boten kelas 6 dari kelas 1 SMP. Gitu. 13 tambah 12 kan berarti 2025. Nek umpama saat menikah usianya itu sudah 13 tahun. 13 tahun kalau usia kerja itu katakanlah 25 tahun, okay, maka dikatakan Indonesia emas katanya 2045, saat ini pun 2020 20 tahun melih. Nek 20 tahun ditambah 13 niku pun 30 telu. Itu sudah masa di mana mereka itu sudah punya anak, sudah punya istri, insya Allah kurang mayoritas gitu, tidak semuanya. Mereka insya Allah juga sudah punya pekerjaan. Oke. Nah maka kalau tidak dari sekarang kita berupaya, alhamdulillah sekarang di beberapa pengajian mereka sudah memasukkan tema-tema terkait dengan pendidikan dalam keluarga, terkait dengan parenting menikah saya, sehingga variasi tema pengajiannya bisa lebih banyak. Karena masalah menikah nyuwun sewu di ruang konseling banyak dikeluhkan terkait dengan masalah dengan pasangannya nyuwun sewu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkata-kata kasar atau duit-duit diopeni dhewe mboten diserahkan pada pasangannya, anaknya terlibat nopo judi online. Sampai terakhir kami itu mendampingi seorang anak mahasiswa yang sudah bermasalah dengan judi online ini kok sampai menghabiskan uang sekitar 1,25 miliar. Yeah. Dan ini kalau dari orang tuanya tidak menyadari kondisi ini, maka ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ke depan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dunia pekerjaan juga sami. Banyak yang mengeluhkan, niki Indonesia niki kurang lapangan pekerjaan, penganggurannya akeh, sing arep kerja ora ana lapangan pekerjaan. Kenyataannya di lapangan Bapak Ibu. Kami sering bertemu dengan rekan-rekan yang kerja di sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang di perusahaan niko buka lowongan di SMK itu, sapa sing arep kerja ning aku, ayo daftar. Sing daftar misalnya katakanlah 100 orang pun ikut terdaftar, saya melu seleksi paling cuma 50%-nya atau bahkan bisa kurang dari itu. Dan ketika mereka tahu penempatannya itu di luar pulau, maka mereka memilih untuk nyerah, alah mending ning cerak-cerak wae. Gajine luwih cilik ning aku ora adoh-adoh. Daya juangnya, mental juangnya menika sangat lemah. Ditambah lagi secara kebugaran, kemarin dapat laporan juga teman, anak-anakku mas muridku
wis lolos bahasa neng perusahaan rong sasi balik mergo ternyata terindikasi mengalami penyakit jantung. Loh, padahal kan di MCU dia mungkin tidak mendeteksi pada saat itu. Nah, kebugaran turun, mentalnya turun. Dan apa yang terjadi? Secara umum menika orang tua anak zaman sekarang menika nek menawi simbah-simbah monggo mangke disanjangi putra-putrine agar mengurangi anaknya agar tidak terlalu banyak terpapar gadget, HP. Kenapa? Karena orang tua zaman sekarang menika jauh lebih toleran terhadap HP dibandingkan anaknya keceh dolanan lemah, dolanan teng jobo. Wes daripada dolanan yang jobo, ndak kuatir, ndak ngene, ndak reget, ndak macam-macam, mending tak cekeli HP. Akhirnya apa? Daya juang mereka, keberanian mereka untuk mengambil risiko menika menurun. Kenapa kok mentalnya lemah? Karena nek mereka dolanan apa? Game nika kan misalnya kira-kira kok kalah, tinggal di restart meleh dibaleni saka ngarep. Kalah meneh, kira-kira arep kalah, di restart meleh dibaleni saka ngarep. Dan anak zaman sekarang menika disebut sebagai generasi digital. Generasi yang kondisi fisik dan kondisi digital atau di dunia maya menika sangat tipis. Artinya apa yang sering mereka mainkan? Nek mereka sering dolanan game perang-perangan, nonton game Roblox yang beberapa sudah dilarang karena di dalam game itu menampilkan adegan dewasa. Nah, ini kau terpapar bola bali seperti halnya kita sering terpapar misalnya iklan apapun makanannya, minumnya cara ini sih ton niku modern sosro jelas lebih enak iklan apa? Kopi kapal api dari Sabang sampai Merauke Indomie. Kenapa dengan mudah kita mengingatnya? Ya karena sangat sering kita dengar. Maka saya ini kok lare-lare, saya ini kok tiang sepah. Kalau mereka terlalu banyak terpapar, maka menika Asosiasi Psikologi Klinis Indonesia merekomendasikan agar di masa-masa sekarang ini kita semua masyarakat Indonesia disarankan untuk mengurangi nonton HP. Karena nopo nek kita lihat sing diwaca nopo kerusuhan, demo, penjarahan rumah, kasus-kasus yang lain, korupsi dan macam-macam. Dikhawatirkan berpengaruh pada kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Dan sayangnya anak-anak kita menika, lari-lari zaman saat niki menika memang tidak bisa dilepaskan dari gadget, dari HP. Kenapa mentalnya lemah tadi? Salah satu faktornya sering dolanan gadget. Terus mereka melihat bahwa koyone kesuksesan niku lebih instan. Karena apa yang ditampilkan di sosial media? Nopo tulang-tulang ke luar negeri dengan pasangannya, dengan keluarganya, seolah-olah urip untuk sejahtera menika gampang. Seolah-olah hidup itu tidak ada yang namanya kesusahan. Nggih mboten mungkin to nek nembe konflik dengan pasangannya terus disoting, ditampilkan di sosial media kan nggih mboten mungkin. Artinya apa yang ditampilkan di status di sosial media menika bukan kenyataan yang sebenarnya. Tapi karena itu sering dilihat, di bulan baleni, akhirnya tersimpan dalam memori jangka panjang anak-anak ini. Akhirnya mereka punya daya juang yang lemah. Nah, Milo menika ini menjadi satu tanggung jawab kita untuk sebagai orang tua, orang yang lebih senior, minimal menawi boten saged napa ngandani. Nggih minimal kita semua itu ingat untuk mendoakan. Napa dongane? Dongane yang perlu kita baca salah satunya ini kalau saya tidak boleh mewajibkan, tapi saya sangat menyarankan kita semua mulai membiasakan untuk minimal membaca doa ini untuk keamanan, untuk napa nggih ketenangan diri kita, pasangan kita atau keluarga kita. Sampun apal saya yakin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nika surat 25 Al-Furqan ayat 74. Nggih, mboten namung diapalke napa kalimat doanya, tapi juga kalian diresapi maknanya dalam doa
tersebut. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada pasangan kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anak keturunan kami, qurrata ayun, yang menjadi penyejuk hati kami, menyenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nek umpama kita belum ilmunya dereng cukup untuk menasehati, untuk ngajak diskusi, minimal kita mohon kepada Allah agar dilembutkan hatinya, agar Engkau ya Allah memberikan petunjuk kepada mereka lewat jalur manapun yang Engkau kehendaki, dari siapapun yang Engkau kirimkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Yang pertama, poinnya adalah kita mendoakan, karena bagian doa itu bagian dari ikhtiar kita. Pak, nek umpama anak kula, keluarga kula pun angel banget, dablek banget dikandani. Apakah manusia itu masih mungkin berubah? Manusia itu sangat mungkin berubah. Bu ajeng sak dablek-dableke, sak nakal-nakale, sak bejat-bejate, ketika Allah menghendaki dia berubah, maka insya Allah dia tetap bisa berubah. Karena yang kami tangani menika masalahnya juga bukan hanya masalah yang remeh-temeh, tapi juga masalah yang Masya Allah luar biasa yang mereka alami. Dan ternyata dengan semangat yang baik dari si klien ini, keluarganya yang mendukung, ya alhamdulillah ternyata ada perubahan. Dan poin ini kami sampaikan sebagai juga pengingat untuk diri kami sendiri, dan untuk jamaah semuanya. Dari doa itu poinnya adalah, ya Allah anugerahlah kepada kami, pasangan kami, baru anak keturunan kami. Mereka urutan yang juga disarankan. Artinya apa? Kalau kita pengen anak keturunan kami, putrane waya miniko qurrata ayun, maka kita harus punya pasangan atau keluarga atau partner yang juga qurrata ayun. Bagaimana agar kita punya pasangan keluarga yang menyenangkan hati? Maka dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Dari kami, pasangan kami, baru anak keturunan kami. Niki ibu-ibu mungkin ngendika, niki sing bermasalah niku bapake niku, Pak. Niku imam kula lek ngandani angel lah, wis kula mati bosen Pak judok lek ngandani. Wonten nggih ibu-ibu sing cerita ngoten niku. Wah, angel Pak dikandani, kula pun ngandani bola-bali nggih baleni meleh. Saya bilang ke ibu itu, Bu, ke bapak-bapak juga kemarin, saya nasihati Pak, Bu, kita itu jangan sampai menyerah untuk memberikan nasihat, untuk mendoakan keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena memang punya pasangan atau menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Dan apalagi kalau kita nanti punya anak, cucu yang soleh-soleh, itu investasi jangka panjang sampai kita kemudian sudah meninggal dunia. Maka hati-hati dengan wis bosen, sekandani belum raiso, wis maneng wae, mandek wae. Hati-hati itu bisa juga jadi bisikan dari syaitan. Karena tingkatan syaitan yang paling tinggi itu adalah mereka yang berhasil memisahkan atau membuat keluarga itu kacau balau. Nek keluarganya pun bermasalah, mesti nangke rentetannya itu panjang masalahnya. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Beberapa juga ada yang mengeluhkan, kalau niku anu ya Pak, nek kon ngopeni napa cedak kali anake, kon cedak kali bojone, ampun niku nyambut gawe. Pripun waktu kula pun entek teng gawean, tukang omah pun gari kesele. Nggih pun to Pak, kula mung turu. Ngoten niku. Pun mboten mampu Pak. Maka kula pasrahke teng bojo kula. Ngoten niku. Bapak, seorang bapak ada cerita seperti itu. Saya matur gini, Pak, Allah itu gak mungkin ngasih beban yang melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nek panjenengan saat menikah diberikan amanah sebagai karyawan, panjenengan juga diamanai sebagai seorang ayah, panjenengan juga diamanai sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang pengurus masjid misalnya, sebagai peran-peran yang lain, termasuk sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakak, adik, anak, dan seterusnya. Ibu-ibu juga seperti itu. Saya yakin perannya tidak hanya satu saja.
Maka itu artinya nopo Allah itu percaya sama panjenengan bahwa panjenengan bisa menjalani semua amanah itu. Maka ketika ada satu amanah yang tidak bisa berjalan dengan baik, berarti ada yang keliru dari bagaimana panjenengan menggunakan waktu panjenengan sehari-hari. Oke. Karena mesti ada celahnya. Klien saya yang lain, seorang ibu rumah tangga menika cerita, "Pak, kula niku mung teng omah lho, Pak. Kula duwe anak loro. Ning kok wektu niku kula kayane kok nggih entek mawon niku nggih, Pak. Kayane niku wis nyepake sarapane anak, jemput anak niki kula iki kok entek. Waktu niku kaya lemutan niku copet banget waktu. Isuk ngerti-ngerti sore ngerti-ngerti bengi isuk meneh. Seolah waktu saya itu berlalu begitu cepat tanpa ada makna sedikit pun. Kebetulan suaminya menikah di luar kota. Jadi saya kalau suami saya pulang itu udah rasanya itu capek. Ning saya mau cerita sama suami saya, ning suami saya kok nggih kesel. Jadinya akhirnya kalau nggih mau mendem tok, ning semakin dipendam perasaan saya, cerita saya semakin boten kepenak. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke profesional kenjenengan niki. Saya bilang, "Sip, Bu." "Kenapa, Pak?" "Iya, emosi itu sebaiknya tidak dipendam. Emosi itu sebaiknya dialirkan. Karena nek jenengan iku nopo mendam emosi, itu nanti yang terjadi sing rusak jenengan dhewe. Padahal bagaimana mungkin jenengan bisa menjalankan peran jenengan sebagai seorang ibu, seorang istri, nek jenengan dewe ternyata tidak punya kekuatan, tidak punya cukup energi untuk menjalankan peran jenengan sebagai seorang istri, seorang ibu." Mboten. Ning sadurunge kita cerita panjang lebar, coba saya ngambil HP dari Rien, kalau cek HP ini. Sama, saya penggunaan waktunya sehari. "Bu, nyun sewu niki jenengan sehari pakai HP itu lebih dari 10 jam. Dan tamriku ketok. Selama 10 jam itu berapa jam digunakan untuk melihat Instagram, berapa jam untuk TikTok. Iki mayoritas HP ini jenengan dinggo nonton TikTok. Banyak ya, Pak? Banyak. Nggih. Gini ki. Cenderung orang itu menyalahkan orang lain ketika ada masalah, tapi tidak melihat ke dalam dirinya sendiri. Maka kalau tuh angel, misalnya onten klien, misalnya anak-anak datang, remaja datang, saya tanya, "Ngopo le kok teko rene?" "Ambo Pak ra ngerti, wong sing ngongkon rene iki bapak ibuku kok." Kalau takut bapak ibu, "Pak, Bu, kok putra dibetor rene?" "Oke, koyone anak kula niku bermasalah." Koyone anak kula bermasalah tadi gitu. Karena ketika orang itu tidak menyadari apa yang dia sedang jadi masalah dia, agak susah untuk menyadarkan orang itu. "Bu niki saumpama jenengan ngurangi 2 jam mawon niki nek jenengan dolanan HP 10 jam niki jenengan kurangi 2 jam mawon. 2 jam jenengan sing 1 jam dienggo dolan kali sing anak nomor 1, sing 1 jam wae dienggo dolan anak nomor 2. Niku sudah sangat cukup untuk waktu berkualitas atau quality time dengan keluarganya." Nah, maka saya kemudian tadi memberikan apresiasi ke ibu itu karena nyuwun sewu Bapak Ibu, di masyarakat menika masih sering terjadi salah paham ketika orang itu harus datang ke profesional. Saya menika psikolog, konselor atau dokter penyakit jiwa nggih. Menika merasa malu, merasa takut nek engko aku ning psikolog, nek aku ning dokter spesialis kejiwaan atau psikiater, ndak aku diarani edan. Padahal ketika menahan diri untuk tidak datang ke profesional, padahal janjian niku masalah niku akeh, maka peluang untuk menjadi edan itu lebih besar. Di masyarakat sering menggunakan kata edan. Di secara istilah dalam dunia psikologi mereka mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami permasalahan kaitannya dengan kesehatan mentalnya. Dan tadi saat kita ingin melayani orang lain, maka pastikan kita juga cukup rumiyin.
Jadi pastikan kita itu punya cukup energi sebelum kita melayani orang lain. Cukupkan hak untuk diri kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita sebelum kita melayani orang lain. Memang khairun nas alfahu minas, baik manusia dan manusia yang bermanfaat untuk samanya. Tapi jangan sampai aktivitas kita yang kemudian terlalu fokus pada orang lain mengorbankan diri kita sendiri. Coba ilustrasinya sederhana nih ngoten. Coba astane seperti ini ke depan. Ke atas ini, bawah. Coba, Bapak Ibu, ke depan seperti ini. Mundur, maju, mundur, maju. Nggih, gampang nggih? Gampang. Dua-duanya maju mundur coba. Kesel suwe-suwe ini. Gitu. Maka jangan hanya tangannya itu ngasih ke orang lain, maju terus melayani orang lain, melayani suaminya, melayani istrinya, anaknya, komunitasnya, masyarakatnya. Tapi kita lupa untuk memompa diri kita sendiri. Coba, asal kirinya seperti ini, ke atas ke bawah. Variasinya monggo aja ngoten nggih, monggo pokoke momone tok-toke kita itu sedang memompa diri kita sendiri. Ning nek mau mompa tok niku mboten disalurke, nggih mboten manfaat. Mau ngaji terus ning mboten diterapkan, nggih tidak bermanfaat. Ngaji terus ning mboten disampaikan, nek gawe status kata-katanya malah aduh, mumet, ngoten niku. Ambok sekali-kali ini antar pengajian apa dicatat hari ini ada materi pengajian tentang ini, ditulis tentang status memberikan manfaat. Tapi nek mau ngoten tok, nggih, wis pokoke kandhani ngeten. Oh, misalnya kalau ngaji ten mriki nggih memberi atau sebagai trainer atau pas ngisi pengajian, saya nggak pernah baca, saya nggak pernah napa nggih ngaji. Ya nanti variasi materinya tidak akan banyak. Nggih mau niku tok misalnya ngoten nggih. Maka harus niki coba misalnya niki dua-duanya nggih. Yang kanan maju ke depan seperti ini coba latihan nggih. Yang kiri ke atas ke bawah. Coba. Mboten maju kabeh lho ya. Sik niki ke atas ke bawah, sik tangan niku maju. Ayo, mboten maju kabeh. Nek maju kabeh niku kesel. Nggih, yang kanan maju mundur, yang kiri ke atas ke bawah. Nah, ini prinsip keseimbangan, nggih. Oke. Maka nek pun lincah gantian nggih. Sik kiri maju ke depan ke belakang, sik kanan ke atas ke bawah ngoten niki. Nah, mungkin tak dadine ngoten niki. Gitu. Ya, kiri ke depan, kanan ke atas ke bawah. Ini maksudnya apa? Jangan sampai kita fokus untuk ngasih terus, melayani terus, tapi lupa mencukupkan kebutuhan diri kita sendiri. Yeah. Dan sayangnya salah satu keluhan dari para putra-putri, saya kalau isi misalnya pelatihan AMT motivasi untuk anak-anak sekolah misalnya atau mahasiswa atau misalnya untuk kelas karyawan atau ini. Pas saya ngisi anak-anak, saya minta mereka untuk menuliskan. Nah, silahkan tuliskan apa keluhan yang ingin kalian sampaikan terkait dengan orang tua kalian yang berpotensi membuat kalian tidak fokus saat ujian. Nomor jawab ibu niku. Aku sering dimarahi sama ibu. Ibu menemani aku belajar sambil main HP. Aku sudah belajar dikira dibentak-bentak katanya kok nggak belajar. Aku dipukul sama ayahku. Jadi banyak yang mereka keluhan itu adalah tentang ketidakmampuan orang tuanya untuk mengelola emosinya. Salah satunya bagian dari emosi yang cenderung merusak adalah amarah. Makanya janji Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Kalau kamu tahanlah marah, janganlah kamu marah, bagimu surga. Dan menahan amarah di surat di Ali Imran 133 dan seterusnya menikah yang sering kita baca kalau pas Idul Fitri. Menahan marah juga bagian dari ciri-ciri orang bertakwa. Maka saya bilang ke klien saya tadi, ibu energinya sering habis. Iya. Yon saya jenengan apa sering marah-marah di rumah? Kok bapak tahu? Jenengan rahasia. Jenengan marah 1 jam, itu nanti rasanya lemes banget. Sehari-hari rencana mau melakukan yang lain, dan ini buatan situ. Yang nopo pun kadung nesu. Karena kalau sudah marah emosi, maka pikirannya akhirnya menjadi tidak bisa jernih. Mau pun nesu, tidak bisa terkontrol. Akhirnya yang tadinya dia tahu ilmunya, harusnya lebih menahan diri, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya metu kata-kata kasar, perilaku kasar.
Lalu gimana Pak? Kata ibunya itu. Pertama, ibu bersyukur alhamdulillah kok ibu kerso tidak mriki. Kenapa Pak? Karena kalau jenengan datang ke profesional itu justru insya Allah rahasia jenengan itu terjamin. Karena kami punya kode etik bahwa apapun yang disampaikan klien itu menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kerahasiaannya. Oh ngoten nggih Pak. Wah, kula niku aja mriki ket priyen niku anu ya Pak. Isin ndak dikira kula niku edan niku wau. Nggih. Ya, Ibu, karena semakin banyak Ibu memendam perasaan emosi, itu semakin berbahaya untuk kesehatan mental Ibu. Lah nek kula nesu pripun Kak? Nggih mboten nek jenengan sedih pripun? Kalau sedih pripun Pak? Nggih nek sedih nggih diterima dulu sedihnya. Saya ya Allah saya akui saya sedih. Mboten nek jenengan tak lain garane jenengan, Bu, sedih. Alah ora biasa wae. Padahal sedih tenan teng mriki. Sampai cemburu apa Bu? Ora ngono ya cemburu, ora level cemburu. Padahal cemburu tenan teng mriki. Jenengan nesu bapakne alah ora koyo ngono wae nesu padahal gondok tenan teng mriki. Itu sangat tidak disarankan. Nggih karena emosi itu ya apapun itu kan kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Emosi itu apa yang kita rasakan itu semuanya dari Allah. Ini nek kita buru-buru untuk segera membuangnya, tidak diterima dulu, maka kita tidak dapat pesan yang bijaksana di dalamnya. Nesu, sedih, ora apa-apa kok, intinya ora apa-apa, baik-baik saja. Padahal ketika kita menerima, ya Allah, saya akui saya sedih, saya akui saya bingung, ya Allah, dan boten ngerti iki pripun carane. Semakin diterima, emosi itu akan semakin merem. Semakin merem, kita akan lebih bisa berpikir dengan jernih. Ya Allah, Engkau minta saya belajar apa dari peristiwa ini, dari kejadian ini. Kalau kita sudah dapat maknanya, maka nginjang wonten peristiwa yang sama, insya Allah kita akan bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih baik lagi. Maka panjenengan, Bapak Ibu semua, alhamdulillah mereka hari ini mendapatkan ilmu. Dan salah satu cara untuk mengalirkan emosi menika ada banyak cara. Nggih, nek jenengan teng omah menika ada teman yang bisa dipercaya. Nggih. Syukur-syukur bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjadi teman cerita yang saling menguatkan nggih. Cuma nyuwun sewu yang sering kami dengar cerita curhatan dari ibu-ibu menika bapak-bapak. Nggih. Ibu-ibu sering cerita, kula niku bisa jane nggih seneng cerita kalih bojo kula, Pak. Ning ana nek kula niku pun cerita kalih bojo kula, dereng rampung nek kula cerita bojo kula pun ngendek wis rapopo, sing sabar, sesuk ora rampung dhewe. Intine pasrah karo Gusti Allah. Itu betul. Tapi nyuwun sewu, yang cerita itu merasa tidak diterima. Padahal saya dibutuhkan apa? Oh ngono to, yo piye? Yo ngene. Oh ngono to. Terus Pak rumusin lo kali niku dua kata. Oh ngono. Terus oh ngono, terus ngoten iki. Makanya suwe-suwe nek pun telas, suwe-suwe wis lega Pak. Piye butuh nasihat ora? Tidak perlu, sudah lega. Ngoten iki. Goro-goro oh ngono. Terus ngoten iki. Makanya sudah lerem baru kita masuk. Lah sing tok karepke piye Bu? Ngoten iki. Ya kita juga masih terus belajar gitu. Tapi seringkali seperti itu, tidak mau mendengarkan dulu, buru-buru menasehati. Ibu-ibu juga tidak perlu memaksa bapaknya untuk langsung cerita. Pak, bapaknya kok meneng wae apa to? Mbok langsung cerita karo ibu. Ora percaya karo ibu apa piye? Gek ono liyane. Sebentar. Bapak-bapak niku juga punya kebutuhan untuk masuk ke guanya sendiri terlebih dahulu. Seto, aku iki wong lanang, aku tak meneng sih. Kau nek aku siap cerita, aku tak cerita. Berikan kesempatan untuk lerem dulu. Ya wis, nek bapak arep lerem sik, ya monggo kapanpun bapak siap cerita sama ibu, ya engko lek dan cerita, ayo kita bicara. Ngono nggih. Lek cerita nggih kala-kala mboten teng omah, kala-kala teng napa kafe ngoten nggih. Pesen napa es kopi susu ae cerita ngoten nggih. Seneke napa nggih gedang goreng misalnya. Jadi tempatnya berbeda. Jadi diceritakan dengan orang yang dipercaya. Yang kedua, nek jenengan wonten kertas, jenengan pados pulpen dengan coret-coret kertas. Dirasakake jengkel nesu niku dipindahkan teng kertas diwur sampai lega. Nggih namanya nek pun lega, yuk diremet kertasnya dibuang. Yang ketiga, mboten dicoret-coret tapi dipindahkan semua yang ada dalam pikiran.
Aku bingung, kenapa kok aku bingung? Aku janjane jengkel mergone bojoku ngene, mergone anakku ngene. Dipindahkan di dalam kertas itu. Yang berikutnya jenengan nek wonten kayu sing mboten kanggo, pensil sing mboten kanggo, jenengan cekel pensile, nggih. Kemudian seluruh rasa jengkel yang ada di pikiran perasaan pindahkan teng pensil iku, dihitung 1 2 3, plek. Ampun HP-ne nggih. Wah, Allahu Akbar, panting wah. Ikuti Allah Akbar tidak ada manfaatnya, nggih. HP-nya rusak. Sing kira-kira mboten kanggo, yang penting emosi itu teralirkan. Nggih. Dan mulai sekarang monggo dibiasakan untuk bisa bangun lebih awal. Karena bangun pagi menika, nggih kami sampaikan ada satu penelitian, terus ada orang-orang yang mereka itu rata-rata tidur jam 11 malam, bangun jam 6 pagi. Nah, ketika mereka diminta bangun 1 jam lebih awal, tidur 1 jam lebih awal dengan jangka waktu tidur yang cukup, ternyata resiko depresi itu turun 23%. Memperbaiki kualitas tidur itu juga membuat kita secara emosi jauh lebih stabil. Cukup minum air putih, ikut pengajian seperti ini, bertemu dengan teman-teman yang baik. Jangan sing di kancane niku wong sing seneng ngomongke kejelekannya orang lain. Karena ada juga klien kami tadinya rumah tangga mereka baik-baik saja, ning dilalah sing lanang niku ketemu kanca-kanca sing sering ngojok-ngojoki untuk selingkuh, main perempuan, akhirnya terjadi gara-gara pengaruh teman-temannya. Masih banyak sebenarnya yang pengen kami sampaikan, tapi mboten krasa ternyata pun jam 7:08 menit, mungkin tidak disemprit kayak beri prit pun rampung. Jadi poinnya yang kami sampaikan adalah monggo kalaupun kita tidak bisa berperan banyak untuk memberikan sumbangsih besar untuk negara ini, minimal kita mulai sumbangsihnya dari keluarga kita sendiri. Mulai dari memperbaiki diri kita sendiri, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, mendoakan keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga kalau mereka insya Allah jadi generasi yang baik, generasi yang soleh, generasi yang kuat. Semoga insya Allah ke depan kita juga bisa melihat mereka bisa menjadi generasi yang menjadi penerus bangsa ini dengan karakter yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, karakter yang soleh, dan sehingga negara kita pun bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan monggo apa yang sudah diterima ibu-ibu, bapak-bapak, monggo dipraktekkan, dibagikan kepada siapapun, termasuk kepada keluarga kita lewat status apapun itu diterapkan. Semoga insya Allah ada manfaatnya.